Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Plans Creator 354, channel yang membahas tentang seputar dunia tanaman, mulai tanaman hias, bibit buah, bonsai. Channel yang mengulas seputar manfaat, karakter tanaman, ataupun penjualan dan lain-lain. Di konten kali ini kita akan mengulas tentang mangga, jenis-jenis mangga, kekurangan dan kelebihannya, harganya, serta cara membedakan jenis mangganya. Tapi sebelum kita masuk di konten, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen-komennya agar channel ini terus berkembang dan saya terus semangat untuk berbagi informasi dengan para subscriber semua. Oke, langsung kita masuk berbicara tentang mangga. Mangga ini punya tipikal berbatang sedang, tidak keras, tidak lembek, beda seperti durian. Dan dia cenderung bergetah. Oleh sebab itu mangga ini berkarakter kuat terhadap panas, tahan panas jika sudah hidup, tidak perlu, dalam arti meskipun tidak disiram, insya Allah tidak akan mati. Kecuali kalau baru ditanam, itu paling enggak ketika baru ditanam 3 bulan wajib rutinitas siram ya, perawatan. Tapi ketika sudah memasuki umur 3 bulan ke atas ataupun setengah tahun, insya Allah sudah kuat meskipun terkena panas, terkena hujan, karena di dalam tubuhnya ini ada getah sebagai kambium, sebagai makanannya, yang menjadikan mangga ini kuat dalam menghadapi cuaca. Mangga ini sifat senang kering, tidak boleh ketika sudah ditanam lebih dari setahun, bila perlu tidak perlu disiram-siram, karena kalau disiram terlalu subur nanti males buah. Jadi biarkan nanti alam yang menyeleksi, semakin panas, semakin kering, dia akan rajin berbuah. Jika terlalu subur, terlalu lebat, dikurangi batang-batang sebagian. Dan mangga ini tantangannya ataupun kelemahnya di penyakit di oleng-oleng. Jika oleng-oleng itu disebabkan satu, biasanya karena kurangnya cahaya, karena terlalu rimbun ataupun berdempetan dengan pohon yang lain, di situ menjadikan batangnya sejuk, dimasukin oleng-oleng. Dan ketika sudah ciri-ciri oleng-oleng, batang itu akan berlubang kecil dan mengeluarkan getah darah ya, darah getah itu mengalir di batang-batangnya. Itu ciri-cirinya. Dan untuk menanggulanginya ya hanya dengan dipotong sampai hilang lubang yang ada di batang. Dan di hadapan kita ini ada berbagai macam bibit mangga. Cukup dengan harga 10 sampai 15.000 saja, tergantung ukuran dan jenisnya. Itu harga di sini. Bisa kita kirim lewat kargo, jasa kargo, ekspedisi. Dan untuk pengambilan partai atau banyak, harga bisa lebih murah. Oke. Dan untuk membedakannya, di sini kan kita ada beberapa contoh. Ini mangga aromanis, bukan aromanis, mana lagi? Mangga madu, mana lagi? Dia agak keriting daunnya, terus tipikal batangnya jaraknya agak panjang, daun agak keriting, dan serat daunnya agak rapat. Dan di sini ada Indramayu. Mangga mana lagi ini? Buahnya sekitar 3 sampai 4 tahun ya berbuah. Ketika setelah ditanam, dia agak lama. Karena mana lagi ini manis dan dia bisa lebat kalau sudah berumur di atas 5 tahun. Sedangkan Indramayu pun hampir sama karakternya, berbuah di umur 3 sampai 5 tahun mulai belajar berbuah. Buahnya besar-besar, hanya saja kalau Indramayu ini tidak semanis mangga mana lagi. Dan di sebelah kita ini ada mangga cokanan dari Thailand. Cokanan ini persilangan antara mangga madu mana lagi dengan mangga golek. Dia cepat berbuah, setahun 2 tahun bisa berbuah. Yang penting treatment dalam arti jangan terlalu subur. Bukan terlalu subur. Pemupukan bagus, tanahnya subur, akan tetapi jangan sering disiram, maksud saya. Jangan sering disiram agar dia stres, dan nanti ketika dia stres akan mengeluarkan bunga atau buahnya. Mangga ini paling cepat. Buahnya ukurannya hampir sama dengan mangga mana lagi. Hanya saja ini rasanya pun hampir sama, sama-sama manis.
Akan tetapi jika terlalu lebat harus dikurangi dengan perantingan, karena kalau terlalu lebat, terlalu subur, nanti buahnya tidak bisa lebat. Jangan terlalu sering disiram, itu aja kuncinya kalau di mangga. Dan di sini ada mangga Kyojai. Mangga Kyojai ini varietas baru juga, mangganya besar, dia sekitar 3-4 tahun berbuah. Bisa sampai 2 kilo lebih dalam satu buahnya, bobot buahnya. Jika mangga cokanan ini 1 kilo itu berisi 3-4, dan ini untuk mangga mana lagi ini 3-4 juga per kilonya. Kalau mangga Indramayu bisa sampai 1-1,5 kilogram untuk bobot buahnya. Akan tetapi mangga Kyojai ini bisa mencapai 2 kilo, besar panjang. Akan tetapi buahnya mungkin tidak bisa selebat cokanan ataupun mangga mana lagi, mangga madu ataupun Indramayu. Sebenarnya masih banyak ya mangga-mangga, seperti ada mangga golem, mangga gedong. Akan tetapi varietas-varietas yang umum dicari adalah jenis mangga ini, Indramayu, mana lagi, cokanan, dan Kyojai. Karena memang sudah terbukti ditanam dimanapun cocok, ditaruh dalam pot juga cocok, dibuat tabulan pot bagus. Tetapi saya rekomendasikan di antara 4 ini yang paling cocok untuk tabulan pot adalah mangga cokanan. Karena memang tipikalnya yang gejah, tidak mengenal musim, buahnya tidak terlalu besar, manis, dan cepat berbuah. Nah, seperti ini bisa cukup dengan harga 10 sampai 15.000. Jika Indramayu seperti ini 10.000. Tapi ukuran yang besar-besar ini 15.000. Akan tetapi kalau mengambil banyak, harga masih bisa dinego atau kurang. Ini harga di sini belum untuk ongkos kirim, belum untuk ongkos packing, dan belum untuk karantina. Bisa pengalaman, bisa lewat jika sedikit bisa lewat ekspedisi ataupun kargo. Jika banyak bisa kita antar langsung melalui minibus ataupun Profit. Profit itu mobil-mobil baru yang satu arah dengan pemesan, agar bisa murah. Jika pemesanan di atas 100 ataupun 1000 itu bisa lewat Profit ataupun jasa-jasa ekspedisi lainnya. Oke, mungkin sekian review mangga dari kami. Semoga bermanfaat. Yang mau pesan bisa hubungi di admin kami di 0813 7979 8389 ataupun pesan di nomor HP saya di 0812 7868 292. Akan tetapi saya mohon maaf jika menghubungi saya, mungkin saya cenderung slow respon, tidak fast respon, karena saya sering berada di kebun. Dan supaya bisa cepat fast responnya, respon cepat, silakan hubungi admin di 0813 7979 8389. Sama aja. Oke, seperti itu review kita kali ini tentang mangga. Kita rekomendasikan 4 mangga ini sebagai, meskipun banyak sekali jenis-jenis mangga, tapi mangga ini yang cocok jika untuk berkebun ataupun hanya untuk ditanam di depan rumah sebagai punya-punyaan, sebagai untuk menghiasi beranda teras atau rumah Anda, bisa di tabulan pot ataupun di kebun, dan juga bisa di ladang. Dengan tanah yang subur, intensitas cahaya yang cukup, perawatan yang bagus, semoga bisa menghasilkan buah yang melimpah, bisa tumbuh subur, buahnya besar dan lebat-lebat. Yang penting kuncinya satu, ketika sudah umur setengah tahun jangan sering-sering disiram, karena tidak boleh terlalu subur, karena kalau terlalu subur daunnya lebat, nanti males berbuah. Oke, sampai di sini saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.